perkenalkan langsung aja ya, saya panggil ya. Ini Cimeme emang luar biasa ibu rumah tangga tapi bisa berhasil sampai sejauh ini ya. Baik, yang akan bicara dulu nanti Pak Yerus ya? Iya, Mbak Dandi. Oke teman-teman, kita sambut Pak Yerus akan info tentang company dan produk mungkin ya nanti ya. Silakan Pak Yerus. Ya, makasih Mbak Dandi. Halo teman-teman, selamat pagi ya. Ya, selamat pagi. Sepagi bukan selamat malam ya. Setuju ya jika saya katakan selamat pagi. Nah, selalu saya dengar Ci Eni selalu bilang semangat. Jadi kalau semangat itu harus selalu selamat pagi. Biarpun kondisinya sore, siang, dan malam ya. Ya. Setuju kan? Nah, oke teman-teman, malam hari ini saya ditemani tadi sudah disampaikan upline yang luar biasa ya, Mei. Siapa yang nggak kenal Mei ya. Nah, juga host kita Mbak Dani, terima kasih Mbak Dani atas luang waktunya untuk temanin kami pada malam hari ini dan untuk menemani teman-teman 1 jam ke depan ya. Nah, baik sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri boleh ya, teman-teman. Pasti teman-teman juga heran tanya ya, siapakah ini kira-kira? Orang apa ini kira-kira ya, Yerus ini ya? Bentuknya gimana? Oke, nama lengkap saya Hieronymus Yerus Tarunajaya, teman-teman. Biasa saya dipanggil tadi, Mbak Dani panggil Hiro atau Jerus ya. Istri 1, kemudian anak saya 2. Yang 1 sudah kerja, yang 1 masih kuliah. Terus terang, saya seorang wira swasta. Dulu saya punya pengalaman kerja dengan 5 perusahaan, teman-teman, ya di bidang marketing khususnya, yaitu di bidang consumer, kosmetik, dan alat kesehatan, ya. Dan 3 perusahaan terakhir itu saya memangku jabatan itu branch manager, yang paling terakhir itu di perusahaan Jepang, teman-teman. Nah, karena alasannya begitu banyak duka, lebih banyak duka daripada suka ketika kita kerja dengan perusahaan orang, betul nggak? Ya, kita ditegur kalau omset nggak masuk, tagihan nggak masuk, ada masalah karyawan kita juga yang jadi sasaran sebagai kepala cabang, ya kan, orang yang bertanggung jawab. Terlebih lagi waktu untuk keluarga juga sangat kurang, ya, apalagi kita harus up country, belum lagi dipindah-pindah ke daerah lain, cabang lain, ya kan. Nah, atas dasar itulah teman-teman, saya kira teman-teman juga mungkin bertanya ya dalam hati, loh kok sudah wira swasta masih mau masuk di AFC, gabung di AFC, ya kan? Gimana sih ceritanya, Yerus? Benar nggak? Ya. Nah, teman-teman, awalnya saya orang yang anti MLM terus terang, ya. Jadi semenjak 20 tahun yang lalu, 20 tahun terakhir sampai saat 20 tahun berjalannya waktu ke belakang itu saya sering diajak oleh teman-teman baik oleh bos-bos perusahaan yang dulunya ya pusat nasional maupun oleh teman-teman lain yang kenal baik ya untuk ayo yuk Yerus ikut MLM saya gini-gini. Nah, alasan pertama saya karena memang saya fokus pekerjaan saya. Itu tipe orang saya ya. Yang kedua, saya sering melihat dan sering mendengar teman-teman bahwa MLM itu jelek ya. Kadang-kadang belum lama ya kan dalam waktu 5 tahun 10 tahun sudah tutup segala macam ya banyak hal lah yang jelek-jelek ya akhirnya bubar dan lain-lain ya. Jadi intinya banyak sekali image yang jelek lah tentang MLM pada diri saya ya. Nah, saya sampai join di FAG awalnya sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya, 2 tahun yang lalu ya. Itu saya mempunyai masalah yang cukup serius dengan kesehatan saya, teman-teman. Di mana dari hasil cek Prodia ya, itu menyatakan bahwa saya punya masalah di ginjal, kemudian di liver, ya, dan kolesterol jahat saya itu 2 kali lipat, begitu juga dengan asam urat saya itu sangat tinggi sekali teman-teman, ya. Nah, mohon maaf, waktu saya buang air kecil aja itu sampai keruh dan berbusa. Seperti ibu-ibu itu kalau cuci baju ya busanya kan besar-besar ya. Nah itu kurang lebih yang saya alami waktu itu, ya. Dimana tadi saya katakan SGOT, SPGT saya juga tinggi. Jadi gampang sekali saya kerja sedikit aja saya udah capek teman-teman. Bahkan kadang-kadang saya sering nyeri badan, tubuh saya sering nyeri-nyeri kecil, ya kan setiap hari itu, ya tengkuk saya sering merasa tegang, segala macam itu kena pengaruh kolesterol. Dan saya sudah berobat 1 bulanan lebih waktu itu dengan dokter, ya. Tapi puji Tuhan saya syukur saya boleh mengenal upline saya, Yen malam hari ini hadir. Saya cerita beliau yang kenalkan saya tentang produk AFC ini waktu itu masih saya join udah hampir 2 tahun ya.
Tapi waktu itu saya minumnya SOP 100, belum ada Subarasis di waktu itu, ya. Jadi saya coba box pertama, kemudian saya lanjut, ada begitu banyak perubahan yang terjadi, saya katakan pada upline saya ini, kemudian disuruh lanjutin sampai 2 box, dan syukur teman-teman tanpa saya sadari, begitu saya habiskan 2 box itu, semua yang saya sebutkan itu berangsur-angsur pulih hingga saat ini teman-teman. Ya, luar biasa ya produk AFC. Nah, itu yang pertama kali membuat saya mau konsumsi produk SOP ini, ya. Nah, yang kedua, saya sering dikirimin Yen upline saya ini video-video, waktu itu belum online sih ya, yang offline, video-video dari Kubudi segala macam yang lain-lain. Ya, terakhir setelah pandemi dikirim juga yang online juga beberapa hal-hal misalnya tentang konnichiwa. Jadi saya berpikir, memang sih ya teman-teman, saya selama ini di dunia usaha juga saya sangat concern dengan masalah sosial. Jadi pikiran saya, waduh, ini visi misi AFC ini mirip dengan yang saya cari selama ini, yang saya geluti, ya, yaitu bagaimana kita bisa bantu orang, ya kan, baik dalam hal kesehatan maupun dalam hal finansial. Saya kira itu teman-teman yang buat saya tertarik dengan AFC hingga saat ini, ya. Nah, yang kedua, yang berikut maksud saya, hal-hal inilah yang merupakan dasar saya malam hari ini untuk bersama dengan Meme, partner saya malam hari ini, untuk mencoba men-sharing ya apa yang saya sudah alami, apa yang saya sudah rasakan untuk teman-teman yang hadir malam hari ini. Semoga khususnya bagi teman-teman yang mungkin hadir malam hari ini ada yang sudah menjadi member, atau mungkin ada orang baru yang belum ya. Kiranya yang sudah menjadi member itu boleh mulai aktif untuk coba jalanin bisnisnya. Dan kemudian untuk teman-teman yang baru, ayo kita ambil momentum ini. Ya, seperti hampir 2 tahun lalu saya ambil momentum ini untuk join, tujuannya apa? Supaya kita bisa ada perbaikan dalam kesehatan, kita bisa ada perbaikan di dalam hal finansial, dan ketika kita mengalami itu, maka kita bisa memberikannya kepada orang lain untuk mengalami hal yang sama seperti kita. Oke, saya tidak akan lama-lama teman-teman. Ya, kita bisa mulai malam hari ini, bisa? Semua sudah siap? Ya. Nah, Meme boleh bantu saya mungkin Mei, di-share Mei materinya. Oke. Nah, teman-teman, ada satu pertanyaan yang mungkin konyol bagi kita, ya. Saya yakin semua yang hadir di sini malam hari ini tentu tahu jawabannya, ya kan? Mengapa kita bisa tua, mengapa kita bisa mati. Tapi masalahnya bukan hanya sampai tahu di sini saja, teman-teman, ya. Teman-teman harus tahu kenapa hal ini terjadi dan apa penyebabnya, dan apakah bisa kita antisipasi khususnya kematian dan penuaan dini yang tentunya belum saatnya ya sudah dialami oleh seseorang. Nah, slide yang kedua, Mei. Next, Mei. Saya mau ngajak teman-teman melihat slide ini, ya. Di sini slide ini saya paparkan faktor apa saja sih yang membuat manusia itu mati dan tua, teman-teman. Ya. Nah, yang pertama, faktor internal dari diri dalam kita sendiri, yaitu penuaan sel, ya kan, penuaan dari diri kita. Ya, ini penuaan yang akan membuat sel tubuh kita, yaitu organ kita, otot, kulit, dan lain-lain, itu menjadi mati dan rusak. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, teman-teman, penuaan itu akan membuat sel kita menjadi rusak dan mati. Ya, dan kematian itu terjadi bila organ vital kita itu tidak bisa berfungsi lagi secara normal untuk menjaga kehidupan kita, maka kita akan mengalami kematian dan penuaan dini, teman-teman. Ya, nah faktor yang kedua di sini, ya, itu adalah faktor eksternal, ya, dalam hal ini. Jadi teman-teman bisa baca faktor eksternal di sini ya. Ya kan? Nah, semua faktor eksternal ini adalah merupakan radikal bebas, teman-teman, yang akan merusak sel tubuh dan DNA tubuh kita, ya, yang tentunya berujung pada kematian dan penuaan. Kita lihat di sini pengaruhnya, ya kan? Saya tulis di situ ada faktor fisik, teman-teman bisa lihat apa aja, ya kan? Kemudian faktor kimia yang mempengaruhi, ya. Kemudian ada karena masalah faktor infeksi misalnya.
ya, atau kebiasaan buruk merokok dan lain-lain, kemudian nutrisi yang tidak seimbang, teman-teman, ya. Next, May. Nah, ini hanya gambaran sekilas untuk kita, teman-teman. Ini laporan kesehatan tentang 10 penyakit yang mengalami kematian terbanyak, ya. Itu pada tahun 2016 itu seperti jantung, ya, kemudian dikatakan di situ ada stroke, ya, paru-paru, kemudian masalah pernafasan, kemudian Alzheimer atau pikun, ya. Kemudian kita lihat di situ ada kanker pernapasan, ya kan, terus diabetes, ya, kecelakaan, diare balita dan TBC. Nah, sementara di Indonesia sendiri mempunyai 5 penyakit yang paling mematikan, yaitu kurang lebih sama, teman-teman, ya. Itu ada stroke, ada jantung, ada diabetes, ada TBC, ya, dan komplikasi, teman-teman. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, ya. Next, May. May, next, May. Tolong, May. Slide berikut. Halo. Halo, May, bisa next, May? Ya. Nah, di slide 4 ini kita lihat, teman-teman. Jadi kerusakan sel dan penuaan itu sangat tergantung pada stem sel tubuh kita, benar nggak? Ya. Dan menurut hasil analisa dari pakar, dikatakan bahwa stem sel manusia itu akan melemah. Saya katakan non aktif di sini itu pada usia 18 tahun ke atas, teman-teman. Ya. Nah, dengan lemahnya stem sel ini akan berdampak pada 2 hal. Apa saja, teman-teman? Yaitu yang pertama adalah kerusakan kematian sel dan aging, proses aging penuaan sel, ya. Nah, kerusakan kematian sel ini akan menyebabkan berbagai penyakit degeneratif seperti apa yang kita dengar tadi, ya, stroke, jantung dan lain-lain, Parkinson, yang berujung tentu pada kematian, teman-teman, ya. Nah, sedangkan proses aging penuaan sel itu akan membuat kita itu kelihatan lebih tua, ya. Jadi dalam arti fisik kita tua, tapi umur kita belum, gitu loh. Seperti tadi Pak Dani katakan, ya, harus pakai sensensuru atau minum subarasi baru bisa, ya. Nah, ini jelas mengakibatkan penuaan, teman-teman, ya. Jadi jangan heran kalau banyak orang masih muda umurnya, tapi secara penampilan fisik sudah kelihatan tua sekali, benar nggak? Ya, next, May, slide berikut. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ya kan? Terus bagaimana cara mencegah kerusakan dan kematian sel dan penuaan tadi, teman-teman? Ya, jawabannya hanya bisa dengan terapi sel, teman-teman. Ya, karena dengan terapi sel itu dapat mencegah kerusakan sel dan penuaan sel yang akan menyebabkan kematian, ya, dengan timbulnya disebabkan oleh berbagai penyakit degeneratif dan kronis dan penuaan dini tadi, teman-teman. Ya, kemudian next, May, saya akan cepat ini karena ini hanya pengantar, teman-teman. Ya, di slide 6. Tentu teman-teman bertanya, kan, apa sih stem cell? Nah, teman-teman, stem cell adalah sel yang bertanggung jawab untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita untuk gantikan yang rusak dan tua, teman-teman. Ya, jadi stem cell adalah sel biologis, merupakan jejak DNA sendiri dia. Ya, di mana stem cell ini bertugas tugasnya itu meremajakan diri dan hasilkan lebih banyak sel baru untuk menggantikan sel yang rusak atau sel yang mati. Ya, next, May. Nah, kita bisa melihat, ya, Profesor Dr. Kaplan itu dia mengatakan bahwa stem cell itu adalah penyembuh dalam tubuh kita sendiri, teman-teman. Ya, nah, teman-teman tahu nggak? Dengan bertambahnya umur, itu stem cell kita itu semakin berkurang. Nah, dengan stem cell yang berkurang itu akibatnya apa? Ya kan? Bisa menyebabkan yang pertama tentu sel kita menjadi rusak dan mati, teman-teman. Ya, dan tentunya tidak akan cepat tergenerasi. Ya kan, akibatnya kita menjadi tua, menjadi sakit, ya kan, mengalami berbagai macam sakit penyakit. Kemudian yang kedua poinnya adalah imun tubuh kita pasti turun karena kita sakit, ya, sehingga mudah terjangkit berbagai penyakit degeneratif dan kronis lainnya, ya. Next, May. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita tingkatkan stem sel tubuh kita? Tadi saya sudah katakan tentu dengan terapi sel. Karena apa, teman-teman? Karena dengan kita melakukan terapi sel, manfaatnya itu adalah pertama untuk mengaktifkan kembali stem sel tubuh kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dapat mengembalikan proses penuaan, ya. Sehingga sel tubuh kita itu menjadi lebih mudah. Dalam arti misalnya gini loh, umur biologis kita mungkin 50 tahun, ya. Nah,
Tapi dengan melakukan terapi sel, maka kelihatan umur itu seperti umur 30 atau 35, ya kan? Ya. Nah, tentu ini juga menjadi harapan daripada ibu-ibu, ya kan? Benar ya. Kemudian ini hanya sekilas, ada beberapa stem cell teman-teman yang kita kenal, yaitu ada fetal stem cell, yaitu dari janin, kemudian stem cell dewasa yang diambil dari stem cell orang dewasa yang tentunya sudah mulai berkurang, jadi efeknya juga agak berkurang. Kemudian terakhir ada stem cell plasenta, yaitu kita kenal yang diambil dari plasenta bayi. Namun semua ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri, apalagi kadang dianggap haram ya sebagian daripada itu. Next, May. Nah, namun teman-teman harus tahu bahwa hal-hal yang berhubungan dengan stem cell tadi, ya kan, dalam kondisi sekarang, stem cell itu yang pertama yang kita hadapi adalah dia sangat mahal. Ketika mengadakan stem cell itu biayanya sangat mahal ya. Kita tahu, saya pernah tanya teman yang mengadakan injeksi sel hidup stem cell itu di Swiss ya, itu mahal sekali loh ya. Injeksi stem cell di Swiss itu sangat mahal sekali teman-teman. Kemudian yang kedua itu tubuh kita itu pasti sakit karena disuntik kan, memasukkan benda asing dalam tubuh kita, yaitu sel itu sendiri. Kemudian pelaksanaannya juga nggak begitu gampang teman-teman, ya susah kadang. Nah, belum lagi kita bicara resiko, apalagi pelaku ini bukan seorang yang profesional. Ya, teman-teman mungkin sering lihat di berita-berita bahwa ada buka klinik untuk stem cell, tapi yang nyuntik si pelakunya ini itu bukan orang yang profesional teman-teman. Ini bahaya. Ya, membahayakan kondisi pasien. Belum lagi tentu tubuh itu bisa cocok, bisa menerima. Saya punya testimoni ketika saya pernah tawarkan tentang produk saya ini ke teman di gereja, dia katakan apa? Saya nggak percaya produk-produk begini, Yerus. Karena apa? Karena saya sudah pernah suntik langsung dengan bayar ratusan juta, tapi sama sekali saya nggak mengalami manfaatnya. Ya, nah sehingga ketika diminta kembali lagi ke yang kedua kali, dia nggak mau lagi. Ya, dia bilang saya kapok, nggak ada gunanya sebenarnya. Ya, mungkin ini masalah tubuh saja yang tidak bisa menerima ya, kondisi tubuh si bapak ini, teman saya ini nggak cocok ya. Nah itu teman-teman. Next, May. Nah, slide ini kita harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari kita, ya kan? Ada pertanyaan kadang-kadang, apakah benar stem cell itu bisa menjadi penyembuh? Ya. Nah, teman-teman, stem cell kita ini ya kerjanya seperti obat, tapi dia bukan obat ya. Dia adalah makanan yang menguatkan kita punya stem cell tubuh, ya. Khususnya produk kita ini yang nanti akan disampaikan lebih lanjut itu hanya aktifkan stem cell tubuh kita. Dan ini merupakan suatu revolusi kesehatan yang akan membuat kualitas dan kuantitas kesehatan kita itu meningkat teman-teman, menjadi jauh lebih baik lagi, ya. Next. Nah, slide 12 ini tentu teman-teman heran kenapa dari tadi saya jelaskan materi di atas, benar nggak? Ya, karena pikir saya ini sangat berhubungan dengan perusahaan kita, ya, di mana perusahaan kita itu merupakan salah satu pelopor produk makanan, ya, untuk mengaktifkan stem cell daripada tubuh kita, teman-teman. Ya, nah, teman-teman saat ini saya sedang bicara tentang AFC, ya. AFC adalah Asayama Family Club. Nah, gini teman-teman, di Jepang biasanya itu nama pemilik itu dipakai sebagai nama perusahaan mereka, ya. Pemilik daripada AFC ini teman-teman sudah pernah sering dengar, ya, itu adalah Asayama. Beliau adalah orang terkaya nomor 2 di Jepang setelah Yamaha, ya, yang pemilik perusahaan Yamaha. Nah, AFC ini merupakan salah satu brand daripada Jepang, teman-teman. Yaitu suatu perusahaan farmasi terbesar tertua yang saat ini masuk dalam umur 53 tahun, teman-teman, ya. Yang pemiliknya adalah di mana perusahaan ini telah masuk dalam bursa Tokyo Stock Exchange, ya, dan telah memperoleh sertifikat GMP. Yang paling pertama mendapat sertifikat GMP di Jepang itu AFC, teman-teman. Ya, kita lihat brand-brand Jepang ini sangat diakui oleh negara lain, ya, karena bangsa Jepang itu sangat menjaga kualitas produknya, teman-teman, untuk mencerminkan nilai nasionalisme mereka yang begitu tinggi terhadap produk yang mereka buat. Ya, kita lihat di sini di layar, ya, itu ada Toyota, ya kan, brand-brand terkenal mobil, kendaraan, kemudian ada Canon, kita kenal Canon ya, tahu ya, kemudian ada Seikoja, Lexus, mobilnya, ya kan, kemudian Shiseido itu kalau nggak salah itu kosmetik, ya, kemudian Yamaha sendiri, Uniqlo kita tahu, Honda dan lain-lain, ya, begitu juga dengan AFC kita ini, ya, itu brand Jepang. Next, May.
Nah, di slide ini kita bisa melihat teman-teman bahwa AFC kita ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya waktu baca ini saya kaget ya. AFC kita sendiri itu mempunyai 5 pabrik besar teman-teman, ya. Yaitu ada yang pertama itu AFC Leading Food Biotechnology Conglomerate, ya. Kemudian ada Jepang, kita bisa lihat di bawah itu Jepang Preventive Medical Laboratory. Kemudian ada AFC Premium Pharmacy. Kemudian ada Honso, ya Honso Pharmaceutical yang bergerak dalam bidang herbal, tradisi obat-obat seperti obat Cina, ya. Kemudian Kenso itu stasiun TV yang selalu menayangkan tentang acara-acara kesehatan, dan yang terakhir itu AFC HD, dan ini semua dibawahi oleh AFC HD, ya. Next May, luar biasa AFC kita bisa lihat di sini. Nah, ini kantor-kantor AFC, ada kantor pusat di Jepang, di kota Shizuoka. Kemudian juga ada beberapa di kota besar di Indonesia. Kita lihat di situ ada Jakarta, ya kan, kemudian Surabaya, ya, kemudian Medan, Bali, dan saat ini Bandung juga lagi dibangun besar-besaran, saya dengar, ya kan. Nah, yang membedakan, saya mau sampaikan teman-teman, yang membedakan perusahaan kita dan perusahaan lain adalah gini, semua gedung-gedung perkantoran yang ada di Indonesia itu bukan sewa teman-teman, tapi dibeli. Di mana satu gedung itu bisa harga 100 miliar lebih teman-teman. Coba kita bayangkan, ya, nggak seperti yang lain masih main sewa. Ya, sewa 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kolaps, lari, bubar semua. Tapi enggak. Nah, ini apa? Ini mau menandakan bahwa AFC sangat serius untuk bisnis jangka panjang, ya, long term di Indonesia. Jadi teman-teman jangan takut untuk jadi member, ya. Ini boleh menjadi jaminan bagi kita untuk menjadi partner bisnis daripada AFC. Oke? Next, teman-teman. Mei. Nah, ini founder kita sudah tahu semua visi misinya, ya, sangat luar biasa. Oleh karena visi misi lah, maka saya mau join dengan AFC, teman-teman. Ya, kita lihat seorang Pak Ernest, dan malam hari saya jujur harus katakan saya salut, kita harus berterima kasih pada Pak Ernest karena melalui visi yang diberikan oleh Tuhan kepada istrinya, sehingga beliau punya kesempatan untuk membuka AFC di Indonesia, untuk memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia, benar nggak? Ya, di mana beliau boleh menggandeng suatu perusahaan raksasa di Jepang menjadi partner bisnisnya, ya kan? Dan yang paling luar biasa, Pak Ernest menjadikan AFC Indonesia ini menjadi perusahaan direct selling di mana kita boleh menjadi member, ya. Luar biasa teman-teman. Kemudian kedua, kita kenal Pak Michael Tampi. Saya juga sudah pernah ketemu beliau waktu ke Makassar, teman-teman. Luar biasa, beliau sangat low profile, ya. Begitu juga dengan istrinya. Nah, beliau kita tahu ahli di bidang keuangan dan di bidang teknologi digital, ya. 7 tahun terakhir ini beliau bagaimana mendirikan beberapa perusahaan besar di Indonesia, teman-teman, ya. Seperti S. Häagen-Dazs, kemudian Hard Rock Cafe, Grup Emera, kemudian perusahaan lisensi mobil Ferrari, ya, merupakan perusahaan terkenal di Indonesia, teman-teman, ya. Nah, kemudian karena AFC juga adalah perusahaan farmasi, ya, karena AFC ini di Indonesia dibawa secara merupakan perusahaan farmasi, maka mau tidak mau itu kita harus memiliki medical expert, maksud saya, ya. Nah, di layar kita bisa melihat ada Dr. Trevino, beliau adalah dokter expertnya AFC, ya. Beliau aktif masih sebagai dosen di bidang kedokteran UI, kemudian juga sebagai ketua program studi postdokter penerbangan FKUI. Beliau juga sudah 20 tahun merupakan praktisi kesehatan, teman-teman, yang sudah luar biasa berbicara di berbagai negara, ya. Tentu kemampuan beliau juga saya kira tidak perlu diragukan lagi di AFC, ya kan? Setuju ya? Nah, next May. Nah, saya mau katakan malam hari ini kepada teman-teman bahwa sesuai visi misinya tadi, yaitu dalam memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia, memperbaiki finansial, ya kan, lewat bisnisnya. AFC Indonesia juga sangat peduli, care dengan para korban bencana dan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, teman-teman. Ya, nah kita lihat di sini dengan didirikannya AFC Care, ya. Di sini kita bisa melihat aktivitas AFC Care yang sudah dilakukan selama ini, banyak sekali digambar, teman-teman, bagaimana membuat sumber air bersih, membangun sentral kesehatan yang baru saja dibangun, kemudian lakukan operasi bagi anak-anak sumbing dan lain-lain lagi, semua yang ada di slide. Next May. Nah, sekarang kita akan masuk dalam produk, teman-teman, ya.
supaya teman-teman tahu bahwa produk kita ini adalah sudah melalui proses uji klinis antara 7 sampai 10 tahun, teman-teman. Dan melalui proses inilah uji klinis ini maka diperoleh paten fungsi, ya, yang diakui oleh 3 negara yaitu Jepang, Korea, dan China, ya. Nah, paten fungsi di sini saya sering katakan bahwa di sini adalah beda dengan paten merek, ya. Karena paten fungsi artinya apa yang tertera sebagai paten fungsi dalam produk kita masing-masing itu ketika dikonsumsi oleh siapa saja, maka semua paten fungsi yang tertera pada produk itu akan bekerja dan dialami oleh siapapun yang konsumsi, teman-teman. Itu bedanya, ya. Jadi paten fungsi ini akan bekerja secara keseluruhan bagi siapapun yang konsumsi, ya. Nah, kita lihat di slide kita juga ada kita ada produk dominan kita yaitu Utsukushi, Subarashi, dan Sensei Suru, ya. Nah, kemudian di slide berikut juga kita melihat tentang produk Utsukushi. Utsukushi kita tahu dalam bahasa Jepang itu artinya cantik, teman-teman, ya. Nah, Utsukushi ini mempunyai paten fungsi. Yang pertama dia anti agent tumor, kemudian yang kedua itu peningkatan imun tubuh, dan yang ketiga itu dia agen terapi untuk hepatitis C, teman-teman, ya. Next, May. Nah, Utsukushi mempunyai kandungan utama itu salmon milk DNA. Itu dari spermanya ikan salmon, ya, jenis ikan Oncorhynchus ketasalmon, yaitu dengan 11 kandungan aktif lainnya, teman-teman, yang menghasilkan konsentrat peptide nanosize itu 800 Dalton, ya, yang merupakan partikel yang sangat halus sehingga mudah diserap dalam tubuh oleh pembuluh darah, teman-teman, ya. Nah, kita bisa juga lihat selain kandungan salmon DNA, kita juga bisa lihat kandungan aktif lainnya. Di sana ada sebelah kanan gambarnya, ada takara kombu, kemudian ada pineapple extract dari nenas ini, ya, kemudian ada fish collagen, ya, juga ada kiwi extract, dan ada glutathione, ya, resveratrol. Kemudian ini yang penting, ya, belongum dan lactic acid bakteria, ya. Dengan mengandung probiotik ini yaitu Bifidobacterium, kita lihat di bawah gambarnya, ya, longum yang memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian ada juga di sini lactic acid bakteria, yaitu sejenis bakteri asam laktat yang bermanfaat dalam pengelolaan intoleransi laktosa, ya, dan mencegah diare, teman-teman. Jadi Utsukushi ini sangat bagus untuk kasus diare dan membersihkan usus, ya, Utsukushi ini. Nah, probiotik ini juga terbukti sangat baik untuk penanganan kasus COVID, teman-teman. Jadi selain kandungan aktifnya, juga dia bisa aktifkan NK cell, yaitu natural killer cell, atau dikatakan sel pembunuh alami dalam sel darah putih kita. Tujuannya itu untuk mengejar dan membunuh virus atau mikroba yang masuk dalam tubuh, ya. Kemudian kita lihat di slide ini yang pemberitaan tentang salmon sperma DNA, ya. Ini beberapa pemberitaan tentang DNA kita lihat, ya. Di situ ada National Fisherman membuat tentang produk ajaib Jepang dari sperma salmon yang diekstraksikan, ya. Kemudian Mail Online itu tentang produk sunscreen dari bahan baku salmon DNA sendiri, teman-teman, yang bertindak seakan-akan sebagai lapisan kedua, ya, dari kulit kita untuk melindungi kulit kita dari sinar ultraviolet. Next, May. Nah, ini hanya info untuk teman-teman, ya. Kita lihat artis yang lakukan suntik DNA. Sini tentu teman-teman tahu, langsung lihat mukanya langsung tahu siapa, ya. Nah, ini dia melakukan Krisdayanti melakukan suntik DNA sehingga menjadi lebih muda, ya, seperti anak BG jadinya, ya kan. Nah, tapi dengan biaya hingga miliaran rupiah, teman-teman. Saya dengar 1 tahun itu harus 2 kali suntik. 1 kali suntik itu 400-an juta, ya. Setahun itu kita bisa nilai kurang lebih miliaran, ya. Juga di sini ada gambaran perbedaan antara suntikan, ya, dengan produk kita Utsukushi yang sistemnya hanya oral dikonsumsi. Meskipun kandungannya sama, ya, dengan kandungan yang sama-sama salmon DNA, ya, DNA, di mana produk kita ini lebih di sini teman-teman bisa melihat perbandingannya, di mana produk kita ini dalam hal ini Utsukushi itu sebenarnya jauh lebih murah, ya, biayanya secara biaya jauh lebih murah,
dia lebih nyaman, lebih aman untuk dikonsumsi, pasti hasilnya juga karena paten fungsinya juga bekerja secara maksimal ya dan fleksibel. Jadi kapan saja kita bisa minum ya. Kalau suntikan kita bisa lihat sudah mahal, habis waktu, harus nunggu lagi segala macam ya. Jadi teman-teman tinggal kita mau pilih yang suntik atau yang apa konsumsi otsukutsu yang model oral begini ya kan. Next May. Nah, ini produk SOP, produk yang kedua adalah SOP 100 ya. Dan Subarashi. Ini merupakan suatu terobosan ilmiah baru dari Jepang tentang marine placenta dari salmon ikura yang nantinya ini akan disempurnakan menjadi SOP Subarashi. Next, May. Nah, teman-teman, baik SOP 100 maupun SOP Subarashi itu terinspirasi dari kehebatan plasenta manusia. Ya, diproduksi itu terinspirasi oleh kehebatan plasenta daripada manusia, teman-teman, bayi. Ya, yang sudah melegenda dikatakan di sini 400 tahun sebelum Masehi, yang terbukti dapat membuat usia kita menjadi panjang. Ya, namun terapi ini sangat mahal dan susah diterapkan, diaplikasikan, teman-teman. Ya, dan plasenta bayi ini juga banyak ditentang oleh berbagai negara. Ya kan, dianggap barbar dan dianggap ilegal, khususnya di Indonesia juga sudah diatur dalam Perkapom 2002, teman-teman, 2004 ya. Kemudian next May. Nah, SOP sendiri mempunyai paten fungsi sudah jelas. Yang pertama regenerasi sel ya, yaitu membentuk sel-sel baru menggantikan yang rusak dan mati tadi saya katakan. Kemudian yang kedua perbaikan sirkulasi pembuluh darah. Kemudian yang ketiga itu perbaikan kulit ya. Nah, di samping ini kita bisa melihat tabel, teman-teman, yang membuktikan bahwa SOP 100 itu memiliki kadar asam amino itu jauh lebih tinggi daripada asam amino yang ada dalam plasenta bayi. Ya, jadi sangat luar biasa produk kita SOP 100 ini, teman-teman. Ya, nah bahan baku SOP ini adalah marine placenta yang juga diekstraksikan dari ikan yang sama, ya, Oncorhynchus keta salmon. Tapi dari kantong pembungkus telur yang banyak mengandung asam aminonya, ya, gizi ada asam amino, teman-teman. Dia menghasilkan konsentrat 600 dalton, ini jauh lebih halus daripada Otsukutsu, ya. Next, May. Nah, kemudian produk kita yang berikut adalah Subarashi, teman-teman. Tadi saya katakan ini penyempurnaan produk daripada SOP 100. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir yang dulunya hobi, suka demen dengan ini SOP 100, ya, nggak usah khawatir. Karena ini merupakan produk penyempurnaan daripada SOP 100, teman-teman. Ya, pasti cocok, nggak mungkin nggak cocok. Kalau Anda teman-teman cocok dengan SOP 100, pasti lebih cocok lagi dengan Subarashi. Karena apa? Karena semua kandungan dan paten fungsi yang ada di SOP 100 itu ada di dalam SOP Subarashi, teman-teman. Ya, itu. Nah, hanya pada SOP 100 ini, Subarashi ini ada penambahan 2 peptide. Kalau yang lalu kan peptide-nya marine placenta. Ini ditambah dengan sarden peptide. Kemudian ada tambah lagi dengan vegan peptide. Ya, sarden itu katanya dari ototnya. Kemudian untuk vegan peptide atau fruit flow ini dari sejenis tomat khusus dari Jepang, teman-teman. Ya, ini juga menghasilkan 600 dalton sama dengan SOP 100. Nah, sementara paten fungsi yang ditambah adalah dengan tambah sarden peptide ini, dia gunanya adalah untuk anti hipertensi, teman-teman. Kemudian dari fruit flow ini, ya, vegan peptide itu gunanya untuk mencegah gumpalan darah, ya. Maka tentunya baik Otsukutsu dan SOP Subarashi ini itu sangat bagus untuk pasien penderita COVID. Ya kan, kita lihat selama ini bagaimana pemberitaan, ya kan, bagaimana testimoni yang ada itu memang benar-benar sangat membantu penderita COVID, teman-teman. Karena Subarashi waktu itu bertugas untuk aktifkan stem cell untuk regenerasi sel paru-paru yang dirusak oleh virus. Ya, kemudian kita lihat Otsukutsu sendiri juga dia punya NK cell, ya kan, bisa membunuh virus dan lain-lain. Kemudian terakhir juga dengan sarden fruit flow-nya dia bisa mencegah gumpalan darah yang terjadi pada paru-paru penderita COVID. Next, May. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya ada surat kuasa dari AFC Jepang kepada AFC Indonesia untuk menjadi penyuluh resmi marine placenta dari AFC Jepang. Ya, juga berita di bawah ada menyatakan bahwa salmon placenta itu satu-satunya salmon placenta halal yang masuk pasar aging Asia, teman-teman. Next, May. Nah, ini khusus untuk produk Subarashi.
ya, AFC harus bekerja sama dengan negara lain. Bayangkan selama 51 tahun itu AFC produknya itu tanpa bekerja dengan negara lain. Tapi khusus untuk Subarasi ini AFC bekerja sama dengan negara lain, teman-teman. Ya, juga kita lihat beberapa penghargaan yang diperoleh AFC sehubungan dengan produk SOP, di mana SOP mendapat beberapa penghargaan seperti dari Bronze Quality Awards Monde Selection di 2021, juga dari EFSA. Kita tahu EFSA itu badan yang punya kuasa pengawasan makanan di Eropa yang menyatakan bahwa produk Subarasi ini sangat bagus untuk mencegah gumpalan darah karena ada fruit flow-nya, teman-teman. Ya, next May. Kemudian produk berikut adalah, nah ini yang ditunggu-tunggu ya oleh ibu-ibu juga, yaitu Sensei Suru serum muka ya. Next May. Nah, sebelum saya mengajak teman-teman untuk melihat beberapa hal yang berhubungan dengan produk tersebut, khususnya penuaan dini, ya kita akan melihat. Next May. Kita lihat ada beberapa hal penyebab penuaan dini yang dapat merusak DNA atau sel tubuh kita, teman-teman. Ya, seperti ultraviolet, kemudian pemakaian kosmetik yang berlebihan atau salah, ya kan, kemudian polusi udara, ya, terjadinya inflamasi, kemudian metabolisme atau pola makan yang salah, yang keliru, ya kan, menjadi seorang perokok, ya kan, kemudian stres dan radiasi ion segala macam. Nah, penuaan dini ini pada kulit dapat menyebabkan apa, teman-teman? Ya, penuaan dini pada kulit itu menyebabkan otomatis kulit kita menjadi keriput. Ya, timbullah flek-flek hitam, kemudian tekstur kulit kita menjadi rusak, adanya penumpukan sel kulit mati di permukaan kulit, ya kan? Kemudian kerusakan sel tisu dan kolagen, sehingga menyebabkan kulit kita itu menjadi kaku, ada kadang-kadang menjadi kendor, bahkan tidak kencang, teman-teman. Ya, nah, namun demikian, tetap banyak orang yang belum paham bagaimana melakukan perawatan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya, teman-teman. Ya, hanya orang-orang yang paham, yang tahu merawat kulit, yang akan kelihatan lebih muda dari usia sebenarnya. Ya, nah di AFC tentu sudah banyak membuktikan, ya, bagaimana mereka memiliki kulit-kulit yang bagus. Oh, di sini juga kita bisa melihat ada beberapa yang mukanya sudah kinclong, benar nggak? Nah, teman-teman, di slide ini kita lihat Sensei Suru adalah nanopeptide regenerating serum yang pertama di dunia, ya, yaitu dengan menggabungkan bahan utamanya yaitu plasmarin placenta dan salmon DNA, teman-teman. Sehingga produk ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk kesehatan dan kecantikan kulit, ya. Dan salah satu kandungan Sensei Suru ini mendapat Nobel Awards di tahun 1986, teman-teman, ya. Inilah kandungan Sensei Suru, yaitu kandungan utama, marin placenta, dan salmon DNA. Next, May. Nah, di slide ini kita bisa melihat beberapa manfaat daripada Sensei Suru, teman-teman. Sekaligus sebagai dia juga berfungsi secara keseluruhan sebagai hydrating, ya kan, sebagai moisturizing, kita lihat di slide ya, sebagai anti-aging, kemudian sebagai regenerating, ya, regenerasi, kemudian whitening, smoothing, haluskan, dan glowing, ya. Nah, Sensei Suru ini mengandung lebih dari 53 jenis asam amino, teman-teman, ya. Juga dinyatakan telah bebas merkuri, ya, logam berat, kemudian zat pewarna, ya, bahan kimia, pengawet, kemudian hormon, ya, radiasi. Ini ada hasil lab yang menyatakan bebas merkuri dan logam berat di sebelahnya, ya. Tentu dengan demikian saya kira sebagai ibu-ibu atau mungkin kaum cowok-cowok juga nggak merasa harus khawatir lagi untuk memakai Sensei Suru ini, ya. Jadi dengan pemakaian kita bisa melihat dengan pemakaian selama 4 minggu saja, maka yang didapat dari pemakaian Sensei Suru ini apa, teman-teman? Yang pertama, dia meningkatkan kelembaman itu 6 kali lipat, teman-teman, ya, sampai 6 kali. Kemudian 91% menunjukkan perubahan kulit kita menjadi lebih cerah, teman-teman, ya, dalam waktu 4 minggu. Kemudian dengan maintenance setiap hari sebanyak 2 kali pagi atau malam misalnya, itu dapat menghidrasi kulit kita, ya. Dan setelah pemakaian 2 minggu, itu hampir dikatakan 90% itu menunjukkan perubahan pada tekstur kulit kita. Tekstur kulit kita menjadi lebih halus, menjadi kencang, segala macam, ya. Dan setelah pemakaian 4 minggu, ya, itu 82% menunjukkan perubahan pada garis halus pada kulit, yang menjadikan kulit kita menjadi halus. Itu luar biasa ya, teman-teman. Next, May. Nah,
Dari tadi panjang lebar saya jelaskan ini tentang hak paten produk kita, ya. Di sini ada jelas produk kita mempunyai hak paten. Kemudian karena kita juga merupakan perusahaan direct selling, maka kita harus masuk dalam keanggotaan ya AP2LI karena kita merupakan produk direct selling dibawa ke Indonesia. Ya, kemudian juga ada sertifikat GMP, ya itu dari awal produk bahan baku sampai dengan proses selesai bahan jadi semua itu mendapat pengawasan penuh. Kemudian berbagai sertifikat keamanan kita lihat di situ beberapa, ya. Dan yang luar biasa lagi teman-teman, ya baru-baru ini kita masuk dalam buku NIM, ya yaitu Monthly Index of Medical Specialties, ya. Yang berisi daftar itu buku yang berisi daftar obat dan suplemen kesehatan yang telah diakui secara internasional teman-teman dan direferensikan secara ilmiah di dunia kesehatan atau medis, ya. Produk kita ini luar biasa, terutama Utsukushi dan Subarasi teman-teman. Next May. Nah ini saya nggak panjang lebar, teman-teman bisa baca sendiri. Ini berbagai sertifikat yang sudah kita dapatkan, ya organik. Jadi kita bukan obat, kita organik. Kemudian kita bebas hormon. Jadi banyak orang yang takut yang mengandung hormon itu katanya bisa memicu kanker. Nah kita punya enggak, ya karena bebas dari hormon. Kemudian dapat dijual bebas dan bebas dari nuklir, radiasi nuklir. Next May. Nah ini teman-teman yang terakhir ini berbagai penghargaan yang kita terima, ya the best. Yang pertama the best selling product 2020 versi APL2I, ya Asosiasi Perusahaan Direct Selling Indonesia. Kita merupakan produk yang terbaik selama tahun 2020, ya sangat luar biasa. Ada juga penghargaan dari Helmi Atamimi Awards 2020. Kemudian yang ketiga, kita 3 kali berturut-turut dapat penghargaan dari Muri. Yang pertama, teman-teman masih ingat, itu penghargaan Grand Launching Perusahaan AFC di kapal pesiar dengan undangan terbanyak. Kalau nggak salah, waktu itu saya baca 1.011 orang ya. Nah, kemudian yang kedua, itu dalam masa pandemi, ya kita mendapat penghargaan awards daripada Muri ini dalam hal pengiriman produk melalui pesawat ke luar negeri, dari luar negeri yang terbanyak dalam 1 minggu teman-teman. Kemudian baru-baru ya kita semua tahu yaitu dapat lagi penghargaan dari Rekod Muri, itu pembayaran bonus terbesar MLM di Indonesia, benar nggak? Yang diadakan di Bali ya teman-teman ya. Yang terakhir Mei, next. Next Mei. Halo Mei. Habis ya Pak? Ada lagi. Ada lagi nggak terakhir? Yang slide tentang sertifikat. Ada satu slide lagi sih tentang sertifikat Indonesia menempati peringkat kedua sales terbesar di dunia di tahun 2020 ya teman-teman singkat ya. Kemudian juga ada negara Singapura yang berhasil mempertahankan brand produk AFC itu nomor 1 selama 10 tahun berturut-turut, benar nggak? Teman-teman tentu masih ingat. Nah ini. Kemudian AFC membangun laboratorium research dengan biaya kurang lebih 124 miliar untuk support Indonesia dalam hal ini teman-teman. Ya. Kemudian AFC juga di AFC juga sudah ada beberapa negara, yaitu yang pertama Jepang sendiri, kemudian di Singapura, ya. Kemudian di China, di Korea, di Thailand dan lain-lain lagi teman-teman ya. Dengan nilai investasi brand itu sendiri, brand AFC sendiri itu dikatakan dikatakan melebihi 10 miliar, di atas 10 miliar teman-teman ya. Nah, luar biasa. Untuk brandnya aja bisa lebih dari 10 miliar kita harus dibayar teman-teman ya. Jadi dengan menjadi member AFC, kita otomatis dapat memiliki produknya dan kita juga otomatis menjadi partner bisnis daripada AFC Jepang, teman-teman. Ya, untuk mengakhiri presentasi saya malam hari ini, so teman-teman jika mau bergabung bisnis dengan perusahaan raksasa ini, maka jika kita mau gabung dengan suatu perusahaan, tentu ada 4 tiang, 4 hal ya yang harus kita pertimbangkan dengan sesama, teman-teman, yaitu perusahaannya, kemudian produknya, kemudian sistem bonusnya gimana, dan apakah ini merupakan momentum kita untuk join saat ini teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya mengenai sistem dan bonus akan dijelaskan oleh partner saya Mei malam hari ini. Harapan saya ini tentu bisa merupakan momentum bagi teman-teman yang hadir malam hari ini. Mungkin yang belum member boleh menjadi member ya. Teman-teman sudah dengar dari saya tentang perusahaan produk.
Sebentar Meme akan jelaskan tentang sistem bonusnya. Semoga dengan teman-teman yang diajak join pada malam hari ini, ya kan, baik yang sudah member kita dapat lebih aktif lagi, dan yang baru kita boleh join, kita boleh sama seperti kami yang hadir malam hari ini, boleh mengalami kesehatan yang baik, peningkatan kesehatan yang baik, dan juga di dalam hal finansial. Tentunya ketika Anda teman-teman yang hadir dan join dan ikut menjadi member, tentu suatu saat akan menjadi, harapannya akan menjadi berkat juga bagi teman-teman lain yang membutuhkan perbaikan di dalam hal kesehatan dan finansial. Saya kira demikian, Mei, silakan diambil waktu dan kesempatannya. Thanks Mbak Dani. Ya, terima kasih Pak Yerus, keren Ya. banget ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman menyimak ya semua tadi yang disampaikan oleh Pak Yerus, luar biasa dari company-nya, dari produknya ya. Jadi dari 4 hal tadi yang sudah teman-teman harus mengerti ya, kenapa kita ada di sini. Nah, lebih keren lagi nih Bang Jago ya, tuh katanya keren itu ya. Lebih keren lagi nanti kita gimana sih caranya untuk jalani bisnis ini gitu ya teman-teman. Yang lebih hebat lagi saya terpukau banget, terpesona terpesona, aku terpesona gitu. Jadi ini Cimeme yang masih ABG ini ya, terlihat ABG banget. Beliau ini luar biasa, sudah ranknya sudah sampai dengan samurai teman-teman yang ada di sini ya. Gimana caranya nanti Cime mungkin akan kasih tahu ya. Nah, Cime ini jadi beliau ini ibu rumah tangga nih teman-teman yang baru datang tadi ya, belum tahu latar belakangnya Cime ini. Jadi ibu rumah tangga dengan 2 anak, nyantai dan gaptek teman-teman. Gaptek tahu kan, kalau gaptek nggak tahu IG-nya, nggak tahu FB-nya, nggak tahu yang namanya sistem gitu ya, karena kan di AFC ini kita kan punya sistem gitu ya buat kita sendiri gitu. Nah, seorang ibu rumah tangga yang luar biasa bisa kayak begini, keren banget. Dan yang kaget lagi tadi saya dapat dari Cime, tahu nggak? Ternyata selama 2 tahun ya, 2 tahun ya, di tahun kedua ya Ci ya, di tahun kedua Cime itu udah langsung dapat 2 mobil Fortuner dari Konichiwa asli loh. Luar biasa ya. Aduh, mudah-mudahan kita nanti mengikuti nih, menular semua yang ada di sini. Ya, baik, saya serahkan langsung aja ke Cime. Silakan teman-teman semua, yuk kita dengerin ya sharing dari Cime. Silakan. Kayaknya mesti diaminkan 2 Fortunernya ya. Amin. Jadi kita belajar bukan regenerasi sel aja ya, mobil juga beranak ya. Nah, terus salah satunya tips untuk cepat next rank itu kita punya mitra bisnis yang keren seperti Pak Jerus. Tepuk tangan untuk Pak Jerus ya. Tadi saya juga catat loh sambil nyatet, makanya saya tutup kamera dulu kan, soalnya kita juga banyak dapat sharing ya. Jadi saya rasa kayaknya kalau kita dengar penjelasan Pak Jerus, kayaknya nggak dengar marketing plan-nya udah pada pesen produk nih, bener nggak? Ya. Nah, terus cuma sekarang kita dapat pilihannya. Kita kalau mau beli produk itu, karena kan memang kita butuh. Nah, mau bayar pakai uang kantong atau mau gratis, pilih yang mana? Rata-rata pilih yang mana ya? Mau bayar pakai uang sendiri atau gratis nih konsumsinya? Gratis dong ya. Berarti sama dong, kita semua sama ya. Nah, artinya teman-teman, pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Meme, background saya ibu rumah tangga. Sebelum ini saya memang udah 15 tahun di perusahaan yang lama ya. Tidak, sebenarnya jujur tidak pernah terpikir untuk pindah. Tapi itulah ya, kita semuanya kan pasti doa. Nah, kalau doa itu kita pasti minta yang terbaik, dan kita nggak tahu mungkin jalannya Tuhan ya. Memang kita dapat yang terbaik ya, yaitu AFC ya. Jadi saya dipertemukan AFC dari awalnya cuma beli buat mama, karena hasil produk di mama, saya penasaran ya, 1 saset itu kok khasiatnya banyak banget. Jadi singkat cerita, saya hadir ke acara pada saat itu, ada di Medan. Saya lihat, karena saya masih nggak gitu paham,
saya cuma taunya, oh ini makanan induk sel. Dengan sendirinya kalau sel induk kita sehat, dia bisa regenerasi organ-organ tubuh kita. Nah, dari sana, terus saya bersyukurnya karena dengan pembelian pertama itu udah dapat free membership gitu. Nah, dari membership itu, karena mama saya sehat, juga banyak teman-teman yang bertanya, karena kita sharing, nah yang membuat saya penasaran gitu, besoknya kok SMS handphone saya bunyi, konnichiwa. Biasanya kan kalau di perusahaan yang lama itu bonus itu 1 bulan sekali. Ini kok rata-rata ada setiap hari ada bunyi ya. Kadang banyak, kadang sedikit, tapi yang syukurnya itu tiap hari. Jadi saya baru sadar ternyata waktu dijelasin kenapa kita butuh bonus harian, karena kita kan setiap hari makan nih, setiap hari butuh makan ya, setuju ya. Nah, terus ternyata bonus harian itu jauh lebih asyik ya, karena kita nggak usah lagi merasakan dulu sering kumpul sama teman-teman, kita suka ketawa-ketawa karena kenapa di akhir bulan itu kita suka cerita. Kalau akhir bulan itu mau nongkrong nih makan, pilihnya pasti udah nasi sayur nih, nasi atau nasi sama telur gitu ya. Teman-teman ketawa. Jadi kalau sekarang di AFC kita tanggal 1 dengan tanggal 30 udah sama ya, karena bonusnya harian. Jadi katanya sih kalau kita apa yang kita rasakan itu kita berbagi itu lebih bagus ya. Jadi di sini saya ajak teman-teman, kita bukan untuk mengajari, tapi kita cuma sharing ya. Artinya saya juga baru tahu marketing plan di AFC itu sebenarnya simple ya, sangat simple. Kalau kita beri waktu kita untuk mendengar, mungkin 15 menit ke depan ini bisa merubah hidup kita ya, sama seperti saya dulu. Nah, saya mulai screen-nya ya. Kayaknya gantian saya dibantu Pak Jerus ini ya. Nah, oke. Nah, ini tadi sekilas udah di-sharing. Ternyata untuk kita bergabung di suatu perusahaan, nggak hanya kita tahu produk itu bagus, ya. Kita butuh tahu juga latar belakang perusahaannya. Jangan nanti produk bagus, tiba-tiba besok-besoknya perusahaannya udah nggak nampak. Ya, setuju ya. Nah, kalau AFC kita udah tahu ya, perusahaannya ya, bukan perusahaan kecil-kecilan, tapi perusahaan farmasi raksasa ya. Kalau ini saya setuju banget, karena pertama kali saya bergabung, niat saya itu cek ya, karena kebetulan sepupu saya tinggalnya di Jepang. Jadi saya cek sepupu saya, ini masuk ke Indonesia, AFC katanya perusahaan farmasi terbesar ini. Benar nggak? Langsung sepupu saya balas chat saya, dia bilang, oh iya, kalau di Jepang memang terkenal. Kenapa? Saya bilang, masuk Indonesia loh dalam bentuk MLM. Malahan langsung dikirimin kopi KTP. Saya join lah, Diamond lagi. Nah, karena pada saat itu saya nggak ngerti, saya bilang, jangan dulu. Saya mau nanya gitu kan. Luar biasa ya. Kalau di sana mereka dengar udah langsung tahu AFC itu perusahaan seperti gimana. Nah, terus yang kedua, produk. Produk tadi kita udah nggak ragu ya, kita udah dengar penjelasan detail dari Pak Jerus. Yang luar biasa yang membedakan dengan yang lain itu adalah produk kita ada paten ya. Nah, di luaran nggak ada ya. Terus, nah yang ketiga ini juga nggak kalah pentingnya, bonus ya. Ternyata yang ketiga ini termasuk salah satu cara untuk mencegah penuaan dini juga, Kak Dani. Ya, kalau bonusnya gede, jadi senyumnya agak lebar, juga jadinya lebih awet muda mungkin ya. Juga momentum ini menentukan, karena kalau kita lihat sekarang di mana-mana di IG asal buka udah nampak promosi AFC, Mitsubishi, Subarasi ya. Jadi keempat-empatnya ini ada di AFC. Jadi kita udah sangat tepat ada di perusahaan AFC ya. Dan katanya tidak ada waktu yang lebih tepat lagi selain sekarang. Jadi nggak boleh ketinggalan ya, kita nggak boleh miss. Nah, terus, pertanyaannya lagi, kalau kita sekarang join, apalagi di masa pandemi, mau cerita produk sebagus apapun, keluhannya udah di keuangan, benar nggak teman-teman?
Ya, ini kita semua alami ya, karena ini pandemi ini kan mendunia, global. Tapi bersyukur banget karena ada peluang atau marketing plan di AFC bisa membuat kita tetap bisa sampai saat ini bisa konsumsi, kita juga bisa dapat menikmati hasilnya ya. Nah, kita lanjut ke paket membernya ya. Ini sekilas marketing plan-nya. Teman-teman, pertama dari kita konsumsi ataupun kita hanya kepingin peluang bisnisnya, teman-teman hanya perlu pelajari di slide ini, di mana satu paket itu sama dengan 2 box. Ya, seperti yang pertama, karena saya beli buat mama, dibilang kalau misalnya 2 box itu free membership. Ya, siapa yang nggak mau? Misalnya pun kita sering jumpa ya orang yang nggak suka MLM, tapi ketika kita bilang kalau ini membership ini bisa untuk penghematan, orang mau ya. Nah, seperti itu yang saya ingat. Saya dulunya nggak tertarik MLM, tapi saya tertariknya untuk penghematan. Ya, jadi saya ambil 2 box. Nah, 2 box itu sama dengan satu paket. Ya, teman-teman hanya perlu hafal ini. Satu paket itu sama dengan 2 box. Ya, jadi 2 box itu sama dengan satu paket. Dan kita udah dapat membership yang namanya Ruby. Nah, kalau kita ada hasil, ini kan pasti kita repeat order lagi. Ataupun misalnya kita mau kapan kita beli lagi, kalau kita beli sampai 3 paket, kita terakumulasi jadi Safir. Ya. Nah, kalau kita beli sampai 6 paket, kita jadi Diamond. Udah, sampai sana aja. Jadi simple ya. Ya, teman-teman nggak perlu khawatir nanti ada target waktu, ini nggak ada. Kapan aja kita beli itu bisa ya. Nah, terus ada pertanyaan nih, apa bedanya saya di Ruby dengan di Safir dengan di Diamond? Ya, kita bergabung di paket member manapun pasti ada bedanya. Saya sering dijelasin yang kalau bahasa ibu-ibu yang lebih gampang itu ibarat kayak kartu ATM ya. Kartu ATM silver dengan gold juga pasti beda ya, benar ya. Nah, jadi di sini kita join mau dari Ruby, Safir, Diamond, ada bedanya ya. Next, Pak. Nah, ini dia yang kita dapatkan dengan kita join sebagai membership. Kita dapat bonus harian. Bonus harian itu di mana ada bonus sponsor ya. Ada bonus pass up, ada juga bonus pasangan. Nah, apa sih itu bonus sponsor? Bonus sponsor itu contoh nih, saya siapa? Oke, nah ini contoh ya bonus direct sponsor. Artinya orang yang kita langsung kenalin ya. Contoh saya bergabung di Ruby ya yang tadi pertama kali. Nah, ketika saya memperkenalkan atau saya referensi satu teman saya yang joinnya sama dengan saya Ruby, saya dapat namanya bonus sponsor yaitu 300.000 per paket. Jadi contoh kalau kalau teman saya ambil 6 paket, maka 300 dikali 6 sama dengan 1.800.000 ya. Nah, kalau posisi saya membernya Safir, teman yang sama tadi, yang juga sama belanja 6 paket, yang tadinya saya kalau di Ruby saya dapat 300, kalau di Safir saya dapat 450.000 per paket. Jadi kalau 6 itu berarti 450.000 dikali 6 sama dengan 2.700.000. Lebih tinggi ya dari Ruby ya. Nah, terus di atasnya lagi Diamond sama teman saya yang tadi juga, kalau dia pilihnya juga sama 6 paket, yang tadinya kalau Safir saya dapat 450, di Diamond saya dapat 550.000. Kalau dikali 6 sama dengan 3,3 juta. Nah, jadi bedanya itu adalah kita jumpa orang yang sama, belinya sama, waktunya sama, tapi penghasilan kita beda. Nah, di sini kita boleh pilih. Teman-teman mau pilih yang 1,8 juta, 2,7 atau 3,3 juta ya. Nah, itu dia. Terus yang kedua, nah terus di sini yang kalau saya bilang ajaibnya ya, kita di member mana orang ikut ya.
Contohnya, sering nggak teman-teman rasain kalau misalnya kita informasi ke teman ataupun kita sharing, teman kita selalu pasti nanya gini, kalau kamu sendiri joinnya di mana? Benar nggak? Ya, jadi nggak mungkin kita bohong ya. Jadi kalau misalnya kita joinnya Ruby, mau tak mau kita tetap jawabnya saya Ruby gitu ya. Tapi kalau kita joinnya Diamond, begitu ditanya, Mei, kalau kamu joinnya apa? Langsung dengan cepat kita jawab Diamond gitu ya. Nah, karena orang selalu mengikuti kita ya. Jadi makanya kenapa kita harus memilih Diamond ya. Selain bonus direct sponsor, keuntungan Diamond ada lagi nantinya. Nah, next Pak. Ini dia bonus pass up ya. Ini keuntungan keuntungan member Diamond lagi, yaitu Diamond itu berhak mendapat selisih dari setiap membernya yang belum Diamond. Ya, contoh seperti tadi lagi. Contoh kalau misalnya saya masih Ruby nih, ya, saya rekrut Kak Dani. Kak Dani karena udah jelas banget nih, nggak mau rugi dong Kak Dani mau Diamond ya. Nah, karena saya masih Ruby, yang seperti tadi kan saya dapatnya 300.000 nih, kali 6 sama dengan 1,8, benar nggak? Nah, AFC ini perusahaannya luar biasa, dia selalu menyediakan yang tetap yang paling tinggi yaitu 3,3 juta. Berarti ada selisih dong ya, selisih 1,5 juta, itu akan dikasih ke upline di atas saya yang diamond. Ya, jadi berbahagialah yang sudah bergabung menjadi diamond ya, karena itulah yang kadang membuat kita kaget, tapi kagetnya senang karena tiba-tiba bisa keciprat namanya bonus pass up ya. Semakin banyak yang belum diamond, semakin banyak bonus pass up-nya lari ke atas ke diamond-nya ya. Nah, tapi biarpun gitu, kita lebih mengharapkan member kita semua diamond ya. Nah, itu yang kedua bonus pass up. Terus lanjut, kita ada lagi yang namanya bonus pasangan, atau bonus pairing ya. Nah, saya paling ingat kata Ko Budi, kalau kita mau kaya, ya kita harus pinternya belajar di bonus pasangan. Nah, kalau kita bonus sponsor, artinya kan kita mikirnya nggak setiap hari, nggak setiap saat kita buat jualan, benar nggak? Tapi kalau bonus pairing ini nantinya kalaupun kita nggak jualan, uangnya juga setiap hari masuk, gitu ya. Nah, bonus pairing itu apa? Itu adalah bonus pasangan. Di AFC ini paling simpel, kita hanya tahu kiri dan kanan, ya. Nah, anggap aja kayak tangan kita ya, ada kiri, ada kanan. Jadi begitu total paket kita di sebelah kiri dengan sebelah kanan ada, kita dapat namanya bonus pasangan, ya. Dan itu tidak ada waktu tenggang waktu, terus nggak ada targetnya. Jadi bisa ditabung ya. Nah contoh ya, ini contoh lagi. Nah ini perbandingan bonus pairing ya. Kalau di Ruby tadinya bonus pasangan itu kan dapat 150.000 per paket. Jadi terus ruginya itu maksimumnya cuma 10 pasang per hari. Dulu waktu kita pertama kali dengar 10 pasang itu dirasa udah ini ya, udah lumayan ya. Tapi teman-teman satu hal yang perlu diingat, sejalan waktu itu nanti kita merasa 10 pasang itu sayang banget gitu kalau di atas itu kita nggak dapat ya. Nah, potensi penghasilan untuk seorang member Ruby bisa 45 juta per bulan ya. Nah, kalau Safir gimana? Safir itu bonus pasangannya 200.000 per paket. Nah, maksimumnya juga 60 pasang ya per hari. Potensi penghasilannya 210 juta per bulan. Di Diamond 300.000 per paket, maksimumnya 200 pasang per hari, potensi penghasilan 660 juta per bulan ya. Nah, di sini kita bisa pilih. Artinya di AFC ini kita bisa tentukan. Nah, set nih kita mau di mana ya? Kayaknya setiap orang nggak nolak ini kalau dikasih yang lebih tinggi, benar nggak? Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini dia ya, bonus pairing ya, seperti tadi ya.
bonus pairing itu adalah setiap paket kiri dan kanan kita dapat bonus pasangan ya. Lanjut Pak. Nah ini dia contoh bonus pairing ya. Nah contoh kalau kita tadinya udah diamond nih, kita udah diamond, terus sebelah kiri kita juga ada diamond, kanan ada diamond, berarti 6 paket dong ya. 6 di kanan, 6 di kiri, maka kita dapat bonus pasangan 6 kali 300, itulah 1,8 juta konnichiwa besoknya ya. Langsung besoknya diterima ya. Nah, terus ada pertanyaan, gimana kalau misalnya sebelah kiri saya safir, terus di sebelah kanannya ruby? Ya, teman-teman kita nggak usah khawatir. Biarpun kadang kan nggak mungkin selalu kita dapatin semua diamond ya. Kalau ada yang memang yang mau mulai dari ruby ataupun mulai dari safir, nggak masalah. Contoh seperti ini berarti kalau sebelah kiri kita safir, sebelah kanan kita ruby, maka kita akan terima pairing satu paket yaitu 300.000. Terus safir itu kan 3 paket. Ya, satu pairing, 2 lagi masih tunggu ya, masih tunggu. Misalnya nih, besok ada lagi yang dari ruby ini referensi teman lagi. Misalnya ada lagi penambahan paket. Nah, kita dapat pairing lagi gitu. Nah ini ya, nah, misalnya besok kita dapat satu paket lagi, kita pairing lagi. Kalau besoknya lagi si Ruby ini dapat teman satu Ruby lagi, kita dapat bonus pairing lagi. Biarpun kita bukan yang sponsor ya. Nah ini enaknya bonus pairing ya. Lanjut Pak. Nah ini dia potensi bonus pairing ya. Kalau untuk diamond ya, maksimumnya adalah 200 pairing per hari. Kita bayangin ya, paket 1 sampai 10 paket pertama 300.000 per paket. Yang ke 11 sampai 200 selanjutnya 100.000 per paket. Jadi potensi penghasilannya kita bisa lihat kalau 300.000-nya kali 10 pasang ya, kan berarti per hari itu 3 juta ya. 1 bulan itu kan 30 hari. Berarti 3 juta kali 30 hari 90 juta. Nah, selisihnya yang paket ke 11 sampai ke 200 itu 100.000 per paket. Kan maksimumnya 200 pairing. Berarti 190 pasang kali 30 hari 570 juta. Total bonus per bulan 660 juta. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, di awal-awal kita bergabung, kebetulan yang jelasin ini pas Kobudi ya, kita mikir, pernah nggak terpikir 660 juta per bulan, ini benar apa benar? Nah, ternyata sekarang udah banyak yang merasakan seperti ini ya, luar biasa ya. Ya Pak, lanjut Pak. Nah, kalau safir gimana? Kalau safir maksimumnya adalah 60 pairing per hari, sama juga 1 sampai 10, hitungan pertama tetap 200.000 per paket, yang 11 sampai 60 berikutnya ke 100.000 per paket. Jadi misalnya per hari itu ada 200 paket seperti tadi, berarti 240-nya itu hangus. Kasihan ya. Nah, potensi penghasilan seorang safir per bulan juga potensinya kalau 1 sampai 10 paket pertamanya 200.000, berarti per bulan itu potensinya juga ada 60 juta. Nah, dari paket 11 sampai berikutnya 50 pasang berikutnya potensi per bulan ada 150 juta. Jadi total bonus per bulan itu ada 210 juta. Bagaimana dengan Ruby? Nah, kalau udah duluan dijelasin Diamond, pasti ini udah nggak dilihat ya. Tapi kita juga jelasin juga, karena kenapa kita lihat total bonus per bulan itu 45 juta, juga di atas UMR ya, lumayan ya. Nah, maksimumnya 10 pairing per hari, 1 sampai 10 paket pertama 150.000 per paket. Potensi penghasilannya berarti
150.000 dikali 10 pasang kali 30 hari kerja berarti 45 juta. Nah, pilih mana nih? Terus dari setiap income kita ya yang kita terima konnichiwa besoknya itu alokasinya 80-20%. 80% itu yang dibayarkan satu hari berikutnya itu kita bisa langsung withdraw ya. Withdraw itu artinya pindah ke rekening kita yang terdaftar, itu akan dikenakan biaya admin 20.000 administrasi bank ya. Terus kalau misalnya kita juga bisa tabung untuk dipakai untuk register. Misalnya nih ada yang kita referensikan, nah dia bayar ke kita, kita bisa pakai ini ya wallet kita ya namanya ya. Terus bisa 20% ini bisa untuk auto maintenance, kita bisa beli produk yang di dalam redemption. Nah, saya juga baru tahu ternyata produk-produk di dalam redemption itu semua produk best sellernya AFC loh, luar biasa ya. Nah, itu juga bisa untuk bonus level. Nah, apa sih yang ada di dalam paket produk redemption kita ya? Lanjut, Pak. Ini dia yang bisa kita belanja dengan paket dengan income kita yang 20% tadi. Kita bisa pakai Hanamai ya, bisa pakai Duten. Ini bagus banget. Terus Aura Bright maskernya ya, dan juga ada Luminate White, ini SPF 50. Dan berita baiknya produk ini udah di-upgrade lagi ya, luar biasa ya. Jepang selalu ini produknya selalu di-upgrade. Kita juga ada premium nano collagen. Nah, ini favoritnya ibu-ibu ya. Nah, bayangin, saya dulunya sempat mikir ya, bagi teman-teman kita tahu ya harganya satu box itu hampir 1 juta ya. Bayangin kalau nggak dengan bonus 20%, apa bisa setiap hari kita minum ya? Satu botol itu udah kayak minum 100.000 ya. Ini sekarang semua teman-teman happy, pagi-pagi semua udah minum ini ya, kolagen ya. Terus siangnya udah lutein, malamnya maskeran, wih keren ya. Lanjut. Nah, bonus bulanan. Kita ada bonus bulanan yaitu bonus unilevel. Ini bonus yang didapat dari bonus yang sudah disisihkan dari 20% kita. Nah, mungkin teman-teman kalau yang baru mendengar, kalau bingung, no problem. Karena kami waktu awal-awal juga bingung nih. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahu aja ada bonus bulanan. Karena bonus ini juga ternyata pelan-pelan kita harus pelajari kenapa. Karena termasuk salah satu bonus yang paling besar yang bisa kita terima turun-temurun. Ya. Nah, sekilasnya seperti ini. Contoh bonus bulanan, yaitu misalnya kita sendiri ya, kita sendiri juga harus qualified untuk masuk di bonus unilevel, artinya kita punya income minimal 8.250. Nah, kalau kita mengajarkan ke tim kita ya di level pertama, dia juga bisa seperti kita untuk income-nya minimal 8.250. Maka di level pertama itu kita akan menikmati bonus di levelnya ya. Begitu juga dengan level kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya ini luar biasa banget. Kenapa? Ini dibuat AFC sedemikian supaya kenapa? Supaya kita nggak kaya sendiri ya. Kita nggak egois, nggak mikirin sendiri. Kalau seperti ini pasti kita kepingin mengajarkan tim kita itu jauh lebih pintar dari kita ya. Nah, kenapa? Karena bayangin, jangan di awal-awal saya merasa ini kecil ya, karena nanti coba Pak bisa bantu next slide. Nah, kita lihat di sini ya, kalau kita contoh, kalau yang titik pertama itu kita, terus kita ajarkan si B, si C, si D, E, F, dan seterusnya, masing-masing punya income 8.250.000 ya. Coba kita lihat ya. Dan yang di titik-titik yang putih itu mereka yang tidak kualifikasi, artinya mungkin ada yang karena nggak ngerti cuma mungkin income-nya 8 juta atau yang 5 juta atau yang 3 juta ya contohnya. Nah, dari yang qualified yang merah B, C, D, E, F
kita berhak menikmati bonus Unilevel ya. Lanjut Pak. Ini dia. Nah, kalau kita sendiri kualifikasi, terus tim kita juga kualifikasi, maka untuk level pertama dan kedua itu kita berhak menikmati per orang 75.000, ya level kedua 75.000, level ketiga sampai 10 37.500 ya. Nah, ini teman-teman jangan anggap sepele karena di awal kita melihat ya, Oh Budi, saat ini bonus Unilevel aja udah ratusan juta. Bayangin teman-teman, karena kenapa? Kalau kita lihat, Pak bisa bantu slide selanjutnya Pak. Ini dia. Bayangin teman-teman, kalau kita bisa menduplikasi di level pertama kita 5 orang aja, kita mengajarkan mereka juga mengajari 5, masing-masing mengajari 5, berarti udah 25 orang ya. Kalau 25, potensi bonus Unilevel kita udah per tiap bulan itu 1.875.000. Mungkin masih kecil ya. Tapi coba 25 kelipatannya masing-masing mengajarkan 5, berarti kita udah ada downline 125 yang kualifikasi ya. Begitu 125 masing-masing hanya mengajarkan 5, udah ada 625 di tim kita yang kualifikasi. Nah, 625 masing-masing duplikasi 5 aja udah 3.125 member kita ya. Artinya kita menikmati bonus Unilevelnya setiap bulan 117 juta. 117 jutaan ya, luar biasa ya. Dan bayangin teman-teman, karena ini kalau terus lagi duplikasi, bayangin potensi kita bisa per bulan itu sampai 366 miliar setiap bulan ya. Tinggal nanti habis itu kita buka sesi Zoom diskusi ini mau dibelanjain apa gitu ya. Lanjut Pak. Nah, terus yang terakhir ada bonus tahunan. Nah, namanya bonus annual rank ya. Ini bonus yang didapatkan dari akumulasi jumlah pasang paket yang kita dapatkan selama periode yang ditentukan. Luar biasa bonus tahunan ini, kalau di kami bilangnya ini kayak bonus THR ya. Karena setiap tahun dapat dan THR-nya luar biasa ya. Di mana bonus ini selain dari bonus sponsor, bonus pass up, bonus pairing, bonus Unilevel, kita tambah lagi bonus tahunan ya. Nah, bonus tahunan ini kalau kita bisa mengajarkan tim kita atau kita bisa ada 100 pairing ya, artinya ada 100 paket di kiri, 100 paket di kanan, maka kita dapat tambahan bonus yang namanya Toreda ya, atau 5 juta ya. Kecepatan ya Pak ya. Nah, ini dia ya. Nah, berita baiknya periode yang baru ini atau periode keempat dari annual rank AFC ini dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 25 September 2022 ya. Berarti baru mulai ya. Nah, ini berarti waktu kita masih panjang nih. Kalau kita ada 100 pairing, kita dapat namanya bonus 5 juta Toreda ya. Terus nah, luar biasanya di periode pertama saya gabung, tuh kalau nggak salah di pas deket-deket berapa bulan lagi baru ada annual rank ini ya. Nah, kebetulan kami dapat dengan beberapa teman dapat Toreda, terus dapat rekognisinya di cruise. Ya, udah semangat 45 nih. Pas di cruise rekognisi Toreda, disuruh pakai gaun, udah semangat 45 kan. Tapi rupanya di panggung Toredanya banyak sekali. Bayangin Bapak Ibu ya. Jadi kita mikir, wah ternyata di AFC ini semua bisa ya. Nah, terus periode berikutnya udah semangat nih. Karena kenapa? Kalau kami bilang di annual rank AFC ini ibarat kita kayak menanam ya. Jadi di awal itu kita menabur ya. Kalau udah mulai tumbuh, itu udah berarti udah Toreda ya. Nah, terus udah mulai buah, udah mulai berbunga nih. Periode berikutnya, periode kedua saya langsung dapat samurai ya. Jadi teman-teman semangat karena kenapa? Saya melihat juga di tim saya beberapa, kalau yang di awal itu merasa agak harus gas sedikit ke Toreda,
Tapi yakinlah setelah itu Anda akan lebih gampang menuju samurai ya. Amin ya. Nah, kalau di Ronin kita ada 500 pairing sebelah kiri, sebelah kanan 500, kita dapat 25 juta. Nah, teman-teman di sini kalau kita lihat 100 pairing, 500 pairing, mikirnya, aduh, saya harus kerja 500, saya harus jual 500 paket nih. Kayaknya bisa sampai doel ya. Tapi luar biasa di sini kita bisa teamwork. Itulah kita pentingnya ini ya, kerjasama dengan tim ya. Ya, artinya kalau dengan tim itu masing-masing cuma beberapa tapi jumlahnya jadi besar ya. Kalau di Samurai 75 juta, kalau 1000 pairing ya. Nah, terus teman-teman coba lihat. Di atas Samurai itu Shogun ya. Kalau kita ada 5000 pairing, Shogun itu annual rank-nya 575 juta. Kenaikannya berapa kali lipat ya dibandingkan Samurai ya. Periode ketiga kemarin saya kurang 500 menjadi Shogun ya. Tapi no problem, dari sana saya belajar, artinya kita harus lebih giat lagi menabur ya. Nah, terus di atas Shogun lagi, dan rata-rata di sini rame. Kemarin saya lihat data yang Toreda udah banyak sekali, yang Ronin, Samurai, Shogun juga banyak ya. Terus setelah Shogun ada juga namanya Daimyo. Nah, itu juga teman-teman baik kita ada yang di Medan yang dapat nggak sopan kalau kami bilang ya, usianya masih 20-an. 20-an dia kalau terima uang ber-MM gimana ya? Jadi kalau jumpa kita suka nanyain, Jim itu uangnya diapain nih? Udah beli rumah, udah beli mobil ya. Nanti entah mau beli apa lagi ya. Nah, kalau Daimyo itu berarti teman-teman tahu nggak annual rank-nya berapa? 1,8 miliar ya. Pak, ada lagi slide-nya, Pak. Nah, ini dia. 1,8 miliar ya. Itu 15.000 pairing. Nah, terus setelah Daimyo, Bushido. Bushido itu 30.000 pairing. Annual rank-nya 3,5 M. Ya. Aduh, ini di belanja apa nih ya? Terus ada double Bushido, ada triple Bushido ya. Nah, mentor kita yang luar biasa yang kita panggil Mak Lion ya, Cieni ya. Itu leader saya dulu juga di company lama. Luar biasa, beliau menjadi saksi hidup saya. Kalau kita di sini nggak perlu pinter, nggak perlu analisa ya. Karena kenapa? Beliau itu sederhana, hanya ikutin aja apa kata mentornya, yaitu Ko Budi ngajarin. Pokoknya kita ini aja, nggak usah pilih-pilih ya. Ke siapa kita cerita mengenai produk, cerita mengenai peluang ya. Seperti yang diajarkan Ko Budi itu untuk 30 kedalaman. Nah, dari sana pasti lama-lama tim kita jadi besar ya. Nah, beliau tuh menjadi Bushido di periode ketiga, periode kedua jadi Daimyo. Nah, periode ketiga jadi Bushido. Nah, dari sana saya melihat artinya kita semua hanya harus bersabar ya. Tapi kata mentor saya bukan sabar aja, artinya kita sabar dan melakukan ya. Kita lihat semuanya di sini marketing plan-nya dirancang untuk kita capai. Seperti yang dibilang Kak Dani ya, Kak Dani sampai mimpi-mimpi pun pakai bajunya ya, Bushido ya. Nah, itu kalau kita mimpi suatu saat pasti kita dapat semua ya. Terus double Bushido, Ko Budi ya. Nah, juga nantinya selain ini juga ada triple Bushido. Dan ini bayangin Bapak Ibu kita layak perjuangkan ya. Karena ini juga periodenya masih panjang sekali. Terus ini kita juga ada reward jalan-jalan ya. Teman-teman suka jalan-jalan nggak? Nah ini ya ada bonus, ada campaign ya. Nah berhubung AFC ini luar biasa ya. Kita sebagai member sangat diperhatikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau biasanya setiap bulan kita dapat ini rewardnya jalan-jalan, karena tabungan jalan-jalan kita udah banyak, karena masih pandemi, jadinya untuk periode ini diganti dengan emas. Ya, judulnya AFC udah mulai mengajari membernya untuk berinvestasi ya. Nah, teman-teman
habis ini udah boleh nih kita buka telepon kita. Ada nggak di sana phone booknya 28 orang ya? Kalau kita mengajak 28 orang saja bergabung di bisnis ini, kita bisa dapatkan emas gratis 40 gram. Asli loh, ya, ada sertifikatnya. Nah, itu dia. 40 gram itu lumayan atau lumayan nih? Lumayan nih ya untuk berinvestasi ya. Terus lagi Pak. Nah, kita udah dengar nih untuk perusahaan, untuk produk semua luar biasa ya. Tapi ibarat di perusahaan itu sama kayak ada rambu lalu lintas ya yang harus kita patuhi. Ini juga ada larangan AFC, yaitu kita tidak boleh sembarangan memakai nama AFC di media sosial. Contohnya seperti Facebook ya, di Instagram ya. Juga ada kita tidak boleh menjual di online platform ya, yaitu Shopee, Tokopedia ya. Nah, karena kenapa kita harus melalui member ya. Lanjut Pak. Nah, ini bukan hanya larangan aja, tapi memang ada, kita lihat ya, setiap hari Pak Nusmo suspend, nggak peduli siapapun ya yang melakukan undercutting. Jadi pesan beliau itu, undercutting itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Supaya kenapa? Supaya kalau kita setiap member itu, kalau join di bisnis ini nyaman ya. Bayangin, kalau yang udah lama dengan yang baru, kalau semua sikut-sikutan, bakalan nggak panjang bisnis ini kan. Tapi kalau memang dengan kita patuhi bersama, ini jadi enak. Yang baru bergabung juga nyaman ya. Nah, ini kita ada perhimpunan advokatnya. Lanjut Pak. Habis ya? Selesai ya Pak ya? Ya, Oke, habis nah selesai, Mei. sampai di sini ya. Oke, teman-teman sampai di sini singkat kan? Jadi teman-teman hanya butuh habis dengar start dari langkah pertama kita, artinya kita semua pasti bisa ya, pasti bisa menjadi busido. Oke, ini kalau ngomongnya kecepatan, mohon maaf ya atau ada yang kurang ya, nanti boleh sampai tanya lagi. Terus kita ada sesi tanya jawab nggak ya, Kak Dani? Boleh Cimei, Pak Yerus, kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, silakan aja kita kasih waktu ya, karena sampai udah 9:30 nih, biar 5-10 menit boleh lah ya. Silakan yang mau tanya teman-teman semua. Terima kasih Cimei, keren banget ya. Sama-sama. Detail. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Cimei pinjem mobil Fortunernya tuh katanya Bang Jago. Oh ya, dia mau tukaran itu sama Honda-nya. Gitu ya. Iya benar. Jadi Fortunernya Cimei itu saya di WA sama Cimei, gambarnya emang beneran gitu ya. Itu plat nomornya belakangnya ada AFC-nya. Jadi dari Konnichiwa pure itu teman-teman. Wow, luar biasa loh Cimei. Belinya pakai Konnichiwa kan? Iya, belinya pakai Konnichiwa ya. Keren, keren. Ya, silakan ada yang mau tanya nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita foto bareng aja. Coba dibuka boleh nggak ininya, apa namanya, kameranya. Kita foto. Ada yang mau tanya? Sudah kayaknya cukup ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanya, kita mau foto bareng teman-teman semua. Boleh dibuka. Cifoni, ya ampun. Baru ketemu lagi. Enak banget tuh kayaknya adem ya. Ya. Pak Anton, silakan boleh dibuka. Iya, sudah ada di sana. Shizuka mana nih? Bang Jago masih sama anaknya ya. Mbak Wani, Mbak Nyatcut, lalu siapa lagi nih? Boleh silakan yang mau foto, kita foto ya. Pak Nei ada di sana kah? Pak Yusuf. Oke. Di mana Pak Yusuf kah? Pak Yusuf udah closing nih. Oh, sudah closing.
Kita mau foto ini ya. Udah ada Cieni loh. Cieni boleh dibuka nggak tuh Cieni? Mana ya? Tadi ngajak-ngajak Dani soalnya malam hari ini. Ini di Bangka ya. Cieni lagi di Bangka ya? Iya. Oh gitu. Oke, oke, oke. Baik, kita mau foto mana ya? Sebentar. Pak Ne sudah keluar ya Pak Ne ya? Belum ya? Oke, oke. Kita foto dulu lah kalau begitu. Siap semuanya, siap-siap ya. Saya mau foto pakainya. Ya, calon Busido. Calon Busido. Ya ini. Dari Cieni ini bajunya ya. Luar biasa loh Cieni. Terima kasih banget tuh. Supaya Kita cepat foto jadi ya. Busido. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Gayanya dong. Konnichiwa. Siap ya. Konnichiwa. Oh, ya lagi. 1 kali lagi. Konnichiwa. Tep. Oke, terima kasih. Oke, makasih semua ya. Terima Dadah. kasih semuanya teman-teman. Makasih Mbak Dani. Sehat-sehat. Mei, Pak makasih Yarus, teman-teman terima lain. kasih Terima kasih, Ya, Pak makasih Jarus. banyak. Kasih Kak Dani. Mudah-mudahan Pak Jokowi cepatnya memanggil kami Makasih untuk Bu menyampaikan Ani. penjelasan Ya. dan juga data-data korupsi langsung di tangan Presiden. Wah, Karena aduh. kalau diserahkan Baik kepada tempat semuanya, yang lain selamat itu bisa malam. didagangkan Saya data Liv itu. ya. Terima kasih. Makasih semua. Ya. Rasanya cukup ingin ku menyerah, angkat kedua tanganku berserah. Tapi kau ada beriku tatapan, di sana ku menemukan harapan. Ku teguhkan hati satu kali lagi, lihat saja nanti satu kali